Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita sama-sama mau beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih setiap kami boleh hadir untuk menikmati pujian penyembahan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Melalui live streaming ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Kami percaya Engkau menjamah melawat setiap kami. Kami mau persiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau yang akan tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, menjamah melawat setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Anak kecil, pujian kita hanya Dia yang tinggikan.
bangkit. Pada saat kita bangkit dan bergerak di dalam kuasa Roh Kudus, karena Dia sudah beri kemenangan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Silakan saudara bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan pujian bangkit buat Tuhan. Berdiri buat Tuhan dengan bersama dengan Roh Kudus. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Mari berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan, berdiri buat Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, pemenang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, berperang, pemenang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, luar biasa. Biar setiap kita boleh menerima anggur yang baru. Setiap kita boleh menerima minyak yang baru. Untuk saudara dan saya, terima minyak yang baru, terima anggur yang baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa terhipotahkan,
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes, nyata kuasa Tuhan atas setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, luar biasa kau Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Kita mau persiapkan untuk boleh menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Untuk menerima benih kebenaran itu dalam hidup setiap kita. Agar boleh bertumbuh berbuah dan berbuah lebat dalam hidup setiap kita. Biarlah kita boleh persiapkan hati kita masing-masing. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Sekarang berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
di tempat ini menjamah melawat setiap kami. Tembuslah Roh Kudus di tempat ini. Tembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Uratilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Uratilah kami, uratilah kami. Mari Kau urapi setiap kami, buat setiap kami menyalakan kecintaan Kau lebih dan lebih lagi. Siapkan kue seumur hidup dalam hadirat-Mu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau himpunkan kami seberapa kami yang ada. Kami tahu pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengingat kembali tentang hari kenaikan-Mu.
Tuhan, semua telah Engkau rancangkan sedemikian rupa. Tuhan, kami mau mengingat kembali juga nasihat-nasihat firman-Mu tentang kenapa Engkau naik. Dan kami mau pagi hari ini semua jemaat sekalipun tidak hadir, mereka ada di streaming, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan telah memberkati kami dengan pujian penyembahan. Tiba waktunya kami mendengar firman kebenaran. Berkati dan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bangkit menerima firman kebenaran untuk menerima, siapkan diri menerima hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bukan satu kebetulan, sekalipun keadaan agak mendesak dan kita semua ibadah streaming, saya ingin tetap membagikan berkat-berkat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan bagi 3 hal, mari kita bersama-sama melihat ayat-ayat ini. Saya akan bacakan seluruhnya bagi saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama. Hai Theophilus, ini kata Lukas, saudara. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Demikian Lukas menulis Injil Lukas, diberikan kepada Theophilus. Dan buku yang kedua Kisah Para Rasul. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat yang terakhir, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun, tetapi dikisahkan oleh Lukas yang mempersembahkan Kisah Para Rasul kepada Theophilus, saudara, seorang pemimpin pada waktu itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa bukan satu kebetulan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang membuktikan. Yang pertama, saya bagi 3 bagian. Yang pertama, membuktikan Yesus itu hidup. Dia menyelesaikan bagaimana mengalami penderitaan sampai mati, kemudian dia naik, saudara, dia bangkit. Dia bangkit, dan apa yang terjadi ketika dia bangkit, saudara? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebab dia hidup. Saudara, sampai hari ini dia tetap hidup. Saudara, apa yang ditulis Wahyu 1 ayat yang ke-18, mari kita melihat. Wahyu 1 ayat yang ke-18, dan yang hidup aku telah mati, namun melihat aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ayat ini tetap harus kita yakini. Saudara, sampai kapanpun yang hidup, yaitu yang pernah mati bagi dosa-dosa manusia,
dan lihatlah, Yesus hidup selama-lamanya. Aku, kata Tuhan, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, itu sebabnya kenapa kita harus mengingat bahwa Yesus hidup. Pertama saudara, orang percaya dan ada Yesus di dalam hatinya, itu mempunyai hidup yang kekal. Saudara, kenapa? Ini bukti ayat ini katakan, kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam pegangannya. Saudara, sehingga kita tidak perlu takut dengan kematian, saudara. Kita tidak perlu ragu-ragu, khawatir dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Karena kita tahu saat ini juga, ingat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara, sesaat sebelum dia meninggal, ada salah satu orang di sampingnya, saudara, yang berkata, Tuhan, kalau engkau kalau hari ini engkau mati, ingatlah akan aku. Dan Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama di dalam Firdaus. Saudara, ini membuktikan bahwa Yesus berkuasa dan dia, Bapa ada di dalam dia. Saudara, ini adalah kabar sukacita. Saudara, kalau Yesus hidup, kenapa kita khawatir? Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita ragu-ragu? Saudara, semua ini pernah juga ditulis di dalam Roma 8, kita melihat ayat 34, demikian juga Markus 16 ayat 19, Roma 8 ayat 34 berkata demikian, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita, menghukum kita, menuduh kita, kalau Tuhan menghapus dosa kita, saudara. Dan kalau kita mau hidup benar, pasti dibela oleh Tuhan. Saudara, orang yang mau hidup benar, ini musuhnya lebih banyak, saudara. Orang kepengen tahu sejauh mana, dan Tuhan izinkan untuk menguji kita. Tetapi Tuhan akan membela hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, Allah yang sama mendampingi Yusuf, yang sama juga mendampingi Daniel, yang sama mendampingi Esther, dan mendampingi banyak orang. Saudara, Allah yang menjadi pembela dalam hidup mereka, hari ini juga Allah akan sudah menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, jangan pernah ragu-ragu akan Tuhan yang benar-benar dia mati tetapi bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela dalam kehidupan kita. Nah saudara, yakinlah di hari kita mengenang tentang kenaikan Tuhan ini, kita boleh bersukacita akan Allah yang adalah pembela dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia hidup dan duduk di sebelah kanan Allah justru untuk kepentingan kita. Saudara, kalau kita boleh lanjutkan, kita melihat lagi Markus saudara, ayat pasal 16 ayat yang ke-19. Saudara, ini mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus berbicara, karena dia hidup, dia berbicara, kemudian dia terangkat. Kita melihat Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, Yesus naik ke surga. Hari ini kita memperingatinya, dia naik ke surga. Saudara, yang kedua, ini yang penting juga saudara. Kenapa dia harus naik ke sorga? Kita melihat apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes 16. Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 berkata demikian. Ayat 7 sampai 15, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ini disampaikan kepada murid-murid di dalam Kisah Rasul pertama ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dengan tujuan apa saudara? Supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Sebab mereka semua telah dibaptis, tetapi mereka harus dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, pada waktu itu memang Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah, sehingga murid-murid itu nyelonong ya saudara. Mereka tanya apa? Loh Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan Israel sekarang gitu ya. Saudara, mereka berharap betul-betul bangsa Israel ini mengalami kemerdekaan.
Tetapi maaf saudara, sampai hari ini bangsa Israel banyak musuh-musuhnya. Tetapi jangan lupa saudara, di balik dia banyak musuh-musuhnya, dia diberkati luar biasa. Bangsa ini dibuat terkenal, bangsa ini tetap diangkat oleh Tuhan, dan bangsa ini tidak ditinggalkan. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hampir sama loh saudara. Proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan hidup kita, itu seolah-olah kita dihadapkan dengan banyak permasalahan. Namun jangan lupa, permasalahan demi permasalahan itu justru membawa kita melihat kuasa Tuhan bekerja, menolong kita, dan kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Saudara, bagaimana dia mengangkat kita, membuktikan dia hidup, membuktikan bahwa dia membela kita demi duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, ini hal-hal yang luar biasa. Saudara, yang kedua berbicara tentang apa saudara? Bahwa Tuhan ingin kita diam di Yerusalem. Murid-murid waktu itu maksud saya diam di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berbicara tentang kuasa Allah. Namun pada waktu itu mereka belum mengerti. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kita harus mengerti saudara, kenapa Tuhan pergi naik ke sorga. Untuk apa Tuhan naik ke sorga? Ternyata ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, tadi ayat yang ke-7, kita melihat ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu penghibur, Roh Kudus. Jadi kalau dia datang ini, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, ini pekerjaan yang luar biasa. Ini yang disebut masa anugerah. Saudara, karena apa? Yesus sudah menyelesaikan penebusan, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia perintahkan Roh Kudusnya bekerja luar biasa. Saudara, sampai di sini saya mau katakan, jangan pernah berhenti bersyafaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Entah itu orang tua kita, saudara kita, ponakan, anak, atau tetangga, atau relasi kita, teman-teman kita bekerja. Saudara, kita terus berdoa. Karena apa? Satu kali Roh Kudus akan menginsyafkan tentang dunia ini, bahwa dosa-dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada 3 hal, saudara. Itu sebabnya Yesus harus pergi ke sorga, karena dia mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudara, ayat yang ke-9 berkata demikian dan seterusnya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, banyak orang diberitakan Injil tetap tidak percaya. Tetapi orang yang terus bersyafaat, saudara, tiba-tiba Roh Kudus menyadarkan dia. Saudara, banyak kesaksian yang indah. Orang-orang yang bukan pengikut Kristus, orang-orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga Kristen, tetapi karena istrinya berdoa, karena anak-anaknya berdoa, saudara, Tuhan masih memberi kesempatan sejengkal dalam hari-hari hidup mereka. Akhirnya mereka mau percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mau percaya kepada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Mereka dibenarkan. Mereka yang percaya, saudara, mereka akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Tentang apa? Kehidupan kekal, bukan kebinasaan kekal. Sebab itu saudara dan saya jangan pernah berhenti berdoa. Terus bersyafaat bagi mereka. Siapapun saudara, termasuk orang-orang yang mendengar berita Injil, termasuk orang-orang yang bertanya tentang keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara, sampai kapanpun Roh Penghibur yang masih ada di dunia ini tetap bekerja. Saudara, menginsyafkan dunia dengan adanya dosa dan kebenaran. Bukan hanya itu saja, saudara, dan penghakiman. Ayat yang ke-11, 10 kita melihat akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini disampaikan waktu Tuhan Yesus belum meninggal, saudara ya, belum mati di atas kayu salib. Dia berbicara kepada murid-muridnya tentang janji memberikan penghiburan. Ini yang kita harus tahu. Ayat yang ke-11 kita melihat akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, waktu Tuhan perkatakan ini belum mati, belum bangkit, belum naik ke sorga. Dan saudara, ini semua perlu diingatkan karena apa? Roh Kudus itu harus dicurahkan di atas loteng Yerusalem di mana rasul-rasul tinggal. Dan ketika rasul-rasul tinggal itu saudara di loteng Yerusalem, mereka menerima dan apa yang diperkatakan Tuhan itu terjadi. Saudara, apakah ini berlaku?
tentu ini berlaku sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Kita melihat ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara, karena mereka belum dipenuhi Roh Kudus, sebagaimana Yesus disertai oleh Roh Kudus dan Bapa tinggal di dalam dia, maka hal yang dikatakan itu belum menjadi kenyataan dan mereka tidak bisa menanggungnya. Saudara, sama dengan kita. Kalau kita masih baru lahir baru, kalau kita ikut Tuhan tidak pernah sungguh-sungguh, atau ikut Tuhan hanya dari jauh, kalau suasana enak, hatinya enak ikut Tuhan, tetapi kalau tidak kita meninggalkan Tuhan. Yang namanya salib dihindari, menyangkali diri tidak mau, setia pun tidak mau. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, dikasih tahu firman apa belum bisa menanggungnya. Tetapi kalau engkau mempunyai kerinduan akan Allah, menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan kau mulai bertumbuh, satu kali engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang telah menghukum dunia ini akan terus berbicara dan memenuhi kehidupan kita dengan kasih karunia yang luar biasa. Kita lanjut kepada ayat yang ke-13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, saudara, kita melihat Roh kebenaran harus datang dalam hidup kita. Kita harus dipenuhi. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Roh Kudus itu menjadi penasehat yang ajaib, karena di sanalah Yesus berbicara dan Roh Kudus menyampaikan bahkan hal-hal yang akan datang. Saudara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kita akan menerima kasih karunia ini asal Roh kebenaran itu turun dalam hidup kita dan kita dituntun kepada seluruh kebenaran. Saudara, ada step-step, ada satu globalismenya Tuhan, firman kebenaran, sehingga kita tahu rancangan-rancangan ke depan itu seperti apa, dan semua ini diberitahukan oleh Roh Kudusnya. Ayat 14 dan 15 berkata demikian, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Roh Kudus itu akan membuat kita memuliakan Tuhan. Sebab itu tidak ada seorang pun loh, saudara, bisa memuji menyembah kalau bukan Roh Kudus ada di dalam dia. Dan kalau Roh Kudus menggerakkannya, kenapa kita tidak terus memuliakan dan memasyurkan Tuhan? Saudara, ini berita bukan sekedar sesuatu yang diimport, tetapi berita ini berbicara tentang saudara dan saya diangkat juga masuk di dalam kerajaan anaknya. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia, namun status kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebab itu saudara dan saya seolah-olah hidup di dalam kerajaan Allah, walaupun kita masih ada di dalam dunia. Hanya banyak orang tiba-tiba keluar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dan hidupnya kering kerontang, bahkan nyaris di dalam keadaan mati rohani. Sebab itu saya undang pada pagi hari ini, mari kita berbalik kepada Tuhan, mari kita mencari wajah Tuhan, mari sepenuh hati kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ayat yang ke-15 berkata demikian, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Tuhan akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Karena kuasanya sampai hari ini menopang firman yang diberitakan. Sebab itu saudara jangan pernah lupa, segala sesuatu yang Bapa punya itu Yesus punya. Dan apa yang saja yang diperkatakan lewat Roh Kudusnya, yaitu firman rema, saudara, itu akan diterimanya. Saudara, tidak mustahil. Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, contoh saudara, Petrus ketika dia masuk di pintu indah atau gerbang elok, saudara bertemu dengan peminta-peminta dengan jujur. Petrus dan Yohanes katakan, emas perak aku tidak punya. Saudara, hal ini sudah ada di dalam pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ini yang aku perbuat di dalam nama Yesus orang Nazaret yang mati dan bangkit itu. Aku katakan berjalanlah, maka sesuatu terjadi. Ia berjalan. Saudara, diterima karena apa? Pekerjaan Roh Kudusnya. Saudara dan saya tidak ada sukacita yang lain. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang dekat ini. Saudara, sungguh sekali lagi saya katakan, tidak ada sukacita yang lain kecuali apa? Kita melihat kebenaran demi kebenaran digenapi. Siapakah yang mau menantikannya? Daud katakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena menantikan Tuhan seperti menantikan firman kebenaran yang akan digenapi satu persatu. Dan kalau itu terjadi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Saudara, yang bagian ketiga, yang terakhir ini, saya ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 12. Tolong ditampilkan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, saya percaya peristiwa-peristiwa ini berlalu 2000 tahun yang lalu. Tetapi janji Tuhan itu kekal. Tidak satu iota pun akan lenyap. Walaupun langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Saudara, murid-murid langsung ke Yerusalem. Untuk apa? Menerima baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, saudara, kita melihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mereka langsung ke Yerusalem dan mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup mereka, mereka menggenapi janji Tuhan. Karena apa, saudara? Di dalam Roh Kudus itu ada paket, saudara. Ada paket tentang apa? Yang bagian 2 tadi telah kita pelajari, menginsyafkan dunia adanya dosa. Yang kedua, saudara, memimpin umat itu kepada kebenaran. Yang ketiga, bahwa penghakiman sudah terjadi. Saudara, saya yakin pada kesempatan seperti ini bukan suatu kebetulan, tetapi kita boleh mengalami firman kebenaran yang telah dirancangkan Tuhan. Saudara, nampaknya kalau kita melihat ayat ini hanya disampaikan dari waktu ke waktu hanya begitu. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, saudara, ini adalah rancangan Allah yang sudah dikenapi, sedang dikenapi, akan dikenapi. Saudara, artinya apa? Allah yang memanggil kita setia, dia juga akan menggenapinya. Tidak ada kelaliman atau dusta di dalam Allah. Sebab itu barang siapa yang mau menantikan pekerjaan Roh Kudus turun dalam hidupnya, dia akan menjadi saksi. Saudara, saksi itu bukan dia mengusahakan karyanya sendiri lalu disaksikan kepada orang lain. Bukan. Saudara, saksi itu adalah bagaimana Allah bekerja dari awal sampai kepada akhir. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Sebab itu Kisah Rasul, saudara, ditulis oleh Lukas, dipersembahkan kepada Theophilus, bukan satu usaha manusia. Saudara, sampai dikatakan Rasul Paulus, bukan dengan hikmatku, karena apa yang aku anggap dulu berharga, aku anggap sampah, supaya pewahyuan Kristus, pengetahuan hikmat itu makin memperkaya dia. Dan Rasul Paulus katakan, aku tidak segan-segan ketika aku lemah pun ternyata kuasa Allah bekerja sempurna. Hanya dibutuhkan satu modal, percaya. Itu sebabnya murid-murid langsung masuk ke loteng Yerusalem. Mereka percaya, mereka berdoa 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Saudara, yang disebut Pentakosta. Penta itu 50. Saudara, Pentakosta itu berbicara tentang ada pekerjaan Roh Kudus di hari yang ke-50. Saudara, hari yang ketika Yesus bangkit, hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga, hari yang ke-50 pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul mulai pergi menjadi saksi di Yerusalem. Saudara, sekalipun banyak aniaya, tetapi dia tetap kerjakan. Termasuk orang di Pintu Indah itu mengalami kesembuhan. Bukan hanya berjalan, bukan hanya berlari, saudara, tetapi dia melompat-lompat dan terus memuliakan Allah sampai kota ini bukan hanya heboh, menjadi orang-orang yang percaya dan memuliakan Allah. Saudara, peristiwa ini tidak hanya terjadi di Yerusalem, tetapi Samaria, di tempat musuh, saudara. Bukan hanya di Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Termasuk salah satu rasul adalah Paulus yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Dan seluruh bangsa mulai mempersiapkan diri. Kenapa, saudara?
Karena Injil harus diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Allah turut bekerja dalam 3 hal. Menginsyafkan dunia akan adanya dosa. Saudara dan saya harus bersyafaat. Saudara dan saya jangan setengah-setengah mengikut Tuhan. Karena ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita dipimpin di dalam seluruh kebenaran Allah. Dan yang terakhir saudara, bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Roma 8 katakan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita lebih dari pemenang. Dan kalau kita lebih dari pemenang, yakinlah sampai kapanpun Tuhan yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di dalam kita, Dia mengambil alih seluruh hidup kita. Dan Dia katakan apa saudara? Damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Terdapat di mana? Yohanes 16 saudara, ayat yang ke-15. Yohanes 16. Saya dapatkan ini secara runtun begitu, dan saya yakin Tuhan tetap bekerja sampai kapanpun. Ayat yang saudara 33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sebab itu jangan tawar hati saudara. Segala sesuatu boleh datang silih berganti, tapi kasih damai sejahtera Allah tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Saudara, saya yakin rasul-rasul ini sudah mendahului setiap kita. Saudara, dan Dia membawa kita melihat kemuliaan dan kasih kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara, yang terakhir lagi saudara, malaikat itu turun. Ketika mereka melihat ke langit, tiba-tiba awan itu meraupkan Tuhan. Dan ketika mereka masih melihat ke langit, 2 malaikat turun. Dan ketika 2 malaikat turun, dikatakan, kenapa engkau melihat ke langit terus? Saudara, artinya malaikat itu akan beritahu nanti Yesus yang naik hari ini dengan cara seperti itu akan turun juga sama dengan cara Dia naik. Saudara, kita yang hidup akan melihat kalau sampai kubur-kubur itu terbuka, orang-orang kudusnya dibangkitkan lebih dulu. Ingat, sangkakala akan berbunyi. Dan waktu itu apa yang dikatakan oleh 2 malaikat ini, Yesus yang sama terangkat itu akan juga sama kembali menjemput kita gereja-gerejanya. Saudara, ini berita yang penting. Walaupun nampaknya berita ini hanyalah klasik, tetapi bagi orang percaya berita ini akan digenapi. Karena Injil merupakan kekuatan Allah. Bagaimana kuasa Allah, rancangan-rancangan Allah digenapi dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, jangan pernah lupa, hari kenaikan Tuhan ada 3 bagian yang kita harus ingat. Yesus hidup untuk selama-lamanya, dan Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut, sehingga tidak seorang pun takut lagi dengan kematian. Saudara, yang kedua kita tahu Roh Kudus penghibur itu diutus supaya Dia menginsyafkan dunia adanya dosa. Itu yang membuat saudara dan saya terus bersyafaat bagi orang-orang di sekeliling kita, termasuk anak-anak kita. Saudara, yang kedua dikatakan Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sebab itu jangan pernah berhenti minta berkat-berkat sorgawi turun dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, dunia ini sudah dikalahkan. Penghakiman akan dunia ini sudah diselesaikan Tuhan ketika Dia mati di atas kayu salib. Dan yang terakhir saudara, biarlah pencurahan Roh Kudus membuat kita juga ikut menggenapi rancangan-rancangan Tuhan, karena kita dipanggil untuk hal ini. Dan kita bersukacita saudara, karena tidak lama Dia akan datang kembali. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, suara hamba-Mu berhenti, tetapi kasih karunia-Mu tidak berhenti di sini. Biarlah berita ini terus digemakan dari gereja ke gereja, dari anak-anak Tuhan kepada anak-anak Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Karena satu kali semua kami yang merindukan Tuhan, kami yang sudah dibawa masuk kepada kerang
terang kerajaan anaknya yang ajaib akan melihat penggenapan ini terjadi satu persatu. Bagaimana kami boleh menjadi saksi-Mu di Yerusalem, antara keluarga kami sendiri di Samaria, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pakai kami Tuhan, karena ada rancangan-rancangan dalam kehidupan pelayanan kami. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan, yang berbagai penyakit dipergikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menerima berkat kasih karunia yang tak terbatas itu turun dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, biar firman kebenaran ini tertanam di dalam setiap hati yang baik. Tanah yang gembur dibersihkan dari batu, dibersihkan dari semak belukar, dan hanya dipersiapkan untuk firman Tuhan. Karena kami mau Tuhan menantikan Engkau sampai kami boleh melihat kedatangan-Mu yang kedua. Dengan cara yang sama terangkat naik ke sorga, kami pun bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih pagi hari ini, biar setiap kami yang mendengar firman kebenaran ini melihat kemuliaan-Mu bekerja. Karena Engkau memberitakan ini tepat, dan segala sesuatu yang akan datang pun disampaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami semua diberkati dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri sama-sama dan kita akan menyanyikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Oh Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, amin. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh mengalami kenaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini, kami percaya kami tidak ditinggal sendirian, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sampai kesudahannya, dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami tidak berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing, membawa damai sejahtera, membawa sukacita dan kemenangan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Dan jemaat, terimalah kesehatan yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan boleh menjadi sukses dan berhasil. Dan biarlah Tuhan menyinari wajahnya kepada setiap kita. Dan biar setiap kita boleh menerima kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima janji yang daripada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.